Ya, siap semuanya. Kabarnya sehat. Ini Pak ini. Ada si Adi oke? Tanjungnya apa sih tujuh? Apa itu taruh dulu ya. Jadi laksanakan benar deh. Udah. Udah. Baik, mungkin kita mulai dari Pak Doni ya. Kita anu aja dulu. Teaching sedikit 15 menit boleh. Nah, baru kita lanjutkan ujian kompre kita. Kita mau lihat. Silakan Pak Doni, kemudian berurut ya, terserah siapa duluan nanti. Oke, silakan Pak Doni. Ya, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Pak. Sehat. Alhamdulillah. Oke. Anak-anak, kita sekarang masuk ke semester 2 ya. Masuk semester genap. Berarti kita masuk kepada bab ke-6. Bab ke-6. Di sini kita belajar tentang alam semesta sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dibuka bukunya ya anak-anak ya. Ya, Pak. Oke, sudah siap semuanya? Sudah, Pak. Oke. Dibuka halaman Bapak buka dulu buku Bapak ya sebagai panduan. Nah, di situ ada Quran surat Al-Anbiya ayat 30 dan kandungannya. Ya. Surat Al-Anbiya. Anak-anak sudah tahu surat Al-Anbiya itu apa isinya kira-kira? Halo anak-anak, sudah tahu? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum? Lupa-lupa ingat, Pak. Lupa-lupa ingat. Oke. Iya, Nah, Pak. di surat Al-Anbiya di situ dijelaskan bahwasanya surat itu diturunkan untuk orang-orang kafir, ya, bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian dipisahkan sama Allah di antara keduanya, dan dari air kami jadikan sesuatu segala yang hidup, maka mengapa mereka tidak juga beriman? Nah, mereka ini merujuk kepada siapa anak-anak kira-kira? Di surat Al-Anbiya ayat 30 ini. Kepada orang-orang
Orang-orang kafir, Pak. Orang-orang Kafir. 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 Betul sekali. Oke, nah ayat-ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang musyrik Mekah tidak memperhatikan alam, ya anak-anak ya. Peristiwa yang di dalamnya pun tidak pernah mereka perhatikan. Nah, itu kandungan surat Al-Anbiya ayat 30. Padahal peristiwa di alam semesta ini memberikan bukti bahwa Allah, begitu pula penciptaannya, pengaturannya dan kekuasaan Allah. Ya, menjelaskan bahwa langit dan bumi pada awalnya bersatu nih. Kemudian di situ berkaitan tentang teori sains. Nah, ini serunya di sini anak-anak. Ternyata di pendidikan agama Islam ini Al-Qur'an itu ada juga yang meneliti. Teori sains menjelaskan bahwa peristiwa ini diungkap dalam teori Big Bang. Kemudian ayat ini juga menjelaskan bahwa air sangat berperan penting dalam kehidupan. Kira-kira kita sebagai makhluk hidup, terutama manusia, bisa nggak hidup tanpa air? Tidak, bisa, Pak. Nggak bisa, tentu tidak bisa. Nah, air saja kita membutuhkan, ya. Itu pun tidak disuruh membayar sama Allah. Makanya pentingnya kita mensyukuri yang namanya sebuah nikmat sehat. Salah satunya air. Pas itu kan ada itu disuruh membayar. Kemudian air memang menjadi bagian terpenting dalam kehidupan di tubuh manusia kita ini, seperti Bapak, anak-anak, semuanya itu terkandung 70% air. Makanya orang itu kalau tidak ada tenaga, daripada disuruh makan, lebih baik diutamakan minum. Kemudian yang kedua, kita membahas tentang Quran surat Al-A'raf ayat 53. Surat Al-A'raf ayat berapa, Nana? 53, Pak. 53. Di situ Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan 6 masa? Nanda Mahfud tahu bumi yang dimaksud dengan 6 masa di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 54? Mungkin ada yang tahu? Belum ini, Pak. Belum tahu, Pak. Belum tahu. Oke, kalau belum Ya, tahu, mungkin seperti ini, Pak. Apa namanya? 6 minggu atau 6 kurun waktunya gitu. Oke, nah ini pentingnya kita belajar ya. Nah, kebetulan ini kita bahas di bab ke-6. Oke, sebelum kita lanjutkan, Bapak pengen Nanda Mahfud untuk memimpin membaca Quran surat Al-A'raf ayat 54. Al-A'raf. Ya. Kemarin Bapak sudah sampaikan bahwasanya kalau kalau ada pelajaran pendidikan agama Islam, anak-anak wajib membawa Al-Quran. Ayat 54 ya, Pak ya. Tadi, Pak. Nah, Ayat 54. Nah, coba dipimpin Mari dibaca. teman-teman kita membaca Al-Quran. Oke, yang lainnya menyimak saja ya, menyimak. Nanti ada gilirannya nih. Kalau ada yang nggak fokus nanti kan kelihatan sama Bapak. Ya. Oke, silakan Anda Mahfud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ardh. خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر Tabarakallahu Rabbul Alamin. Sadaqallahul Azim. Untuk artinya, Adinda Dewi silakan. Yang lainnya menyimak, tolong dibacakan. Pak, saya nggak bawa Al-Quran, Pak.
Kalau tidak membawa Al-Quran, Bapak tunjukkan di papan tulis ya. Bapak kan di situ sudah terpapang tuh proyektor, silahkan. Ya, kelihatan Anda Dewi? Kelihatan, Pak. Oke, yang keras, pelan-pelan saja, biar Artinya, semuanya bisa sungguh, memahami. sungguh Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, segala penciptaan dan urusan menjadi haknya. Maha suci Allah, turun seluruh alam. Sudah, Pak? Oke. Ada yang bisa menjelaskan dari ayat tersebut? Arti dari Quran Surat Al-A'raf ayat 54. Kalau ada nanti akan ada nilai tambahan nih buat anak-anak nih di luar dari penilaian nanti. Ada yang bisa menjelaskan? Ya, itu Pak, kalau intinya bahwa Allah telah menjelaskan di ayat-ayat tersebut tadi itu bahwa Allah itu menciptakan bumi dan langit itu dengan tadi ada kurun waktu dengan 6 masa tersebut, Pak. Betul. Kemudian, nah, di situ kan di ayat surat di Quran Surat Al-A'raf di Fisitati ayam. Ayam itu hari. Hari. Sitah itu 6. Fisitati ayam berarti 6 hari. Nah, di situ Allah menjelaskan Quran Surat Al-A'raf bahwasanya Allah itu menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa atau 6 hari. Oke. Bapak lanjutkan kembali sambil diperhatikan ya. Iya, Pak. Nah, pada awal ayat tersebut Allah menciptakan langit dan bumi itu dalam 6 hari atau di dalam Al-Quran bahasanya 6 masa. Allah Maha Penguasa, Maha Pemilik, Maha Pengatur. Allah yang berhak disembah, Allah yang hanya meminta pertolongan hanya kepada Allah. Namun maksud bukan hanya kedua melainkan semesta. Jadi di surat Al-A'raf ayat 54 itu bukan hanya langit dan bumi tapi seluruh alam semesta. Seperti di surat Al-Furqan ayat 59 bahwasanya bumi adalah semua alam yang ada di bawah. Sementara langit adalah semua alam yang ada di atas seperti pada firman-Nya pula di Quran surat Al-Furqan ayat 59. Nah, kira-kira sampai di sini anak-anak ada yang kurang memahami? Cukup. Kalau memang ada yang kurang paham, silahkan ditanyakan. Kalau memang sudah cukup atau sudah paham, Bapak lanjutkan. Jadi Bapak nggak mau nih menjelaskan semua materi, itu anak-anak itu hanya diem. Diem, ditanya nanti nggak bisa. Nah, nanti ketika ujian atau ketika ulangan harian, nanti anak-anak nggak bisa menjawab dengan baik. Karena bagi Bapak nilai itu bukan segalanya. Buat apa nilainya besar kalau ternyata hasil dari mencontek. Tapi di materi ini anak-anak tidak paham. Poinnya adalah yang paham, yang penting paham dulu. Kira-kira ada yang kurang paham sampai saat ini? Silakan. Ada yang mau bertanya? Kalau nanti Bapak nggak bisa jawab nggak apa-apa. Nanti Bapak jadikan PR. Nanti di minggu ke depan Bapak akan jawab. Ya, bukan berarti Bapak di sini walaupun sebagai pendidik atau pengajar atau sebagai guru, Bapak yang paling pintar. Tidak, kita semuanya sama-sama belajar. Karena belajar itu hukumnya wajib. Oke, kalau begitu kita lanjutkan, buka halaman yang selanjutnya. Di situ ada judulnya masih di bab ini ya. Itu tentang pesan Nabi Muhammad SAW
tentang menguasai ilmu pengetahuan. Ya, banyak pesan dari ajaran Nabi Muhammad nih yang berhubungan dengan dorongan mencintai dan menguasai ilmu. Ya, ya di situ salah satunya hadis yang berbunyi yang artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu itu kewajiban bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ada yang tahu bunyi hadisnya? Saya, Tolabul. Pak. Ya, Saya, Anda Pak. Mahfud, silakan. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Subhanallah. Jadi yang Bapak sampaikan tadi artinya Bapak pengen tahu, ada yang sudah hafal apa namanya hadisnya, ternyata Anda Mahfud bisa menjawab nih. Sudah 2 poin nih, nanti ada nilai tambahan. Yang lainnya harus bersemangat nih, karena berlomba-lomba dalam menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Kemudian Nabi Muhammad pun melarang kita untuk menjadi orang yang tidak berilmu, sesuai dengan hadis di sini yang berbunyi dari Abu Bakrah radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, jadilah kamu orang yang pandai, atau orang yang belajar, atau orang yang mendengarkan, atau orang yang senang atau cinta. Janganlah kamu menjadi orang yang kelima, maka kamu akan celaka. Jadi orang yang bodoh itu nggak boleh. Berarti kita wajib untuk menuntut ilmu. Dari kesemuanya, dari kesimpulan, nilai-nilai yang dapat dipetik pada penciptaan yang tadi dibahas di segmen yang pertama dan pengaturan alam semesta, di situ poin yang pertama adalah kecerdasan intelektual yang diberikan oleh Allah mengantarkan manusia untuk berpikir dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Maksudnya gimana, Pak? Dari penjelasan surat Al-Anbiya dan surat Al-A'raf ayat berapa tadi? 54. Ayat 54. Nah, di situ intelektual. Maksudnya intelektual apa? Di situ diteliti nih oleh Big Bang. Di situ ada 6 masa. Jadi terjadinya langit dan bumi diciptakan oleh Allah dalam 6 masa. Di situ juga dikaitkan dengan teori Big Bang. Kemudian aspek spiritual mengantarkan pada keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu dengan teratur. Kemudian menguatkan keyakinan bahwa Al-Qur'an memiliki kemukjizatan dalam dasar-dasar teori sains tentang alam semesta. Dorongan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah dan yang lainnya. Masih banyak sekali. Karena kalau kita mau menuliskan ilmu Allah, nikmat Allah, memang nggak akan mampu. Ya. Seperti ayat yang berbunyi, kul law kana bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Laut itu mau dikalikan 7, kemudian pohon yang ada di dunia ini dikalikan 7 untuk menulis kalimat-kalimat Allah itu nggak akan mampu. Saking maha besar Allah. Sudah cukup jelas semua anak-anak? Ya, Pak. Jelas, Pak. Alhamdulillah. Ada mungkin yang ingin bertanya, silakan. Kalau memang tidak ada, itu tadi kesimpulan dari pertemuan kita di bab 6 ini. Kita akan bertemu sampai di semester genap di akhir, sampai kenaikan kelas nanti ya. Tentunya kesimpulan itu tadi menggambarkan bahwasanya penciptaan Allah itu sangat luar biasa. Ada tata surya, ada langit, ada bumi, ada kita sebagai makhluk hidup, manusia, sebagai khalifah. Ya, kita harus tetap mensyukurinya. Sebelum kita mengakhiri, silakan anak-anak buka di halaman terakhir. Di situ ada soal aktivitas 6.2. Silakan anak-anak catat sebelum, atau anak-anak tulis sebelum jam kita selesai. Kemudian itu dipahami, dikerjakan di rumah. Minggu depan itu kita bahas bersama-sama.
Ingat poinnya anak-anak, menuntut ilmu itu adalah hukumnya wajib. Bagi Bapak pribadi punya prinsip bahwasanya mencontek itu bukan segalanya. Nilai besar kalau hasil dari mencontek itu tidak berarti apa-apa kalau menurut Bapak. Namun meskipun nilai itu standar KKM, misal KKM kita ini 75, namun itu hasil dari jeripayah anak-anak nih dalam belajar dan memahami, itu akan sangat berarti buat anak-anak dan sangat Bapak hargai. Karena pemahamannya berarti betul-betul bisa dimengerti. Begitu ya kira-kira anak-anak ya. Ya, Oke, Pak. demikian yang dapat Bapak sampaikan untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Yumkin kayfuna kalami in wajadtum minni al khata wa khalatat al arju minkum alafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, lanjutkan kepada siapa lagi? Ya, Pak. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak di pagi hari ini? Alhamdulillah, baik Pak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah. Pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan, masih bisa bermuajah lagi, bertatap muka dalam kegiatan proses belajar mengajar kita. Sebelum kita belajar, mari kita bersama-sama berdoa dengan membaca Quran Surat Al-Fatihah, membacanya secara sir saja. Berdoa mulai. Ya, selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan dengan sebab berdoa kita tadi, kita diberikan keberkahan dalam pembelajaran kita. Selanjutnya yang tidak hadir pada pagi hari ini siapa? Hadir semua Pak. Hadir semua ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, mudah-mudahan selalu diberikan kesempatan bisa selalu mengikuti kegiatan belajar pada setiap harinya. Selanjutnya, anak-anak sekalian, untuk pada pagi hari ini, kita akan mempelajari yaitu materi tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Di semester ganjil ini, kita akan mempelajari materi tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, di situ sebelum kita mempelajari iman kepada kitab-kitab Allah, Bapak ingin bertanya kepada anak-anak sekalian, siapa yang tahu di antara anak-anak rukun iman? Itu tolong disebutkan, Ananda Desi, rukun iman itu disebutkan. Rukun iman ya Pak. 1, iman kepada Allah. 2, iman kepada malaikat. 3, iman kepada kitab-kitab Allah. 4, iman kepada Rasulullah. 5, iman kepada hari kiamat. 6, iman kepada qada dan qadar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Ananda Desi. Selanjutnya sebelum kita mempelajari ini, yaitu di sini ada tujuan pembelajaran yang harus kita capai, yang harus anak-anak capai. Yang pertama yaitu anak-anak nanti setelah mempelajari pembelajaran ini, anak-anak yaitu bisa menjelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah dengan benar. Yang pertama. Yang kedua, anak-anak diharapkan memiliki rasa ingin tahu terhadap sejarah kitab-kitab Allah. Selanjutnya, tujuan yang ketiga yaitu menunjukkan dalil iman kepada kitab-kitab Allah dengan benar. Itulah tujuan pembelajaran pada hari ini. Diharapkan anak-anak sekalian setelah belajar pada hari ini, anak-anak nanti dapat
mengerti dan dapat memahaminya. Setelah itu, profil Pancasila yang akan dicapai, yang pertama itu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua yaitu berakhlak mulia. Nah, setelah kita belajar ini, diharapkan anak-anak sekalian, termasuk Bapak juga, itu diharapkan nanti iman dan takwa kita itu semakin bertambah. Selain itu juga diharapkan nanti kita itu berakhlak, akhlak kita semakin baik. Ya. Untuk profil Pancasila, untuk profil Rahmatan lil Alaminnya pun sama seperti itu juga, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Itulah yang diharapkan dalam proses pembelajaran pada hari ini. Nah, selanjutnya untuk pembelajaran di hari ini, itu anak-anak sekalian coba buka di buku paket kalian, itu di buku paket kalian kelas 8 itu di bab 1. Bab 1 itu materinya masalah menjelaskan iman kepada kitab-kitab Allah. Silakan dibuka ya, anak-anak sekalian. Nah, di sini Bapak akan membuat kelompok. Kepada kalian. Ini Bapak buat kelompok, ada 3 kelompoknya. Silakan ya, dari masing-masing kalian itu kalian baca materi tersebut. Materinya yaitu materi menjelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah dan nama-nama kitab Allah dan isinya itu apa, diturunkan kepada siapa. Itu kalian cari, kalian identifikasi, kalian selesaikan masalahnya, terus kalian simpulkan, kalian buat resume. Nanti setelah kalian selesai, Bapak minta untuk mempresentasikan ke depan hasil tugas tersebut. Ya, ini tugas kelompok. Mungkin untuk itu saja dulu. Silakan Bapak berikan waktu kepada kalian untuk mengerjakan tugasnya ya, anak-anak ya. Kalau nanti ada yang masih kurang paham, boleh ditanyakan kepada Bapak. Ya, silakan Bapak berikan waktu untuk kalian untuk menyelesaikan tugas tersebut. Bagaimana? Sudah selesai ya? Ya, Pak. Sudah ya? Ya, kalau sudah selesai, Bapak minta untuk siapa yang ingin menjelaskan pertama masalah ini pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah. Setelah itu nama-nama kitab Allah. Dan kitab-kitab Allah itu diturunkan kepada siapa? Siapa? Bu Ananda Dewi ya? Ya, silakan Pak, Ananda Dewi. iman kepada kitab Allah, Pak. Bahwasanya mempercayai bahwa Allah itu benar menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasul dan ditabligkan dan disampaikan kepada umatnya, Pak. Ya, bagus. Selanjutnya untuk kitab-kitab Allah itu diturunkan apa saja kitab-kitab Allah? Al-Quran. Oh ya, Ananda Desi ya, silakan dijawab. Nah. Oke, saya potong ya Pak Mahfud. Kita langsung aja lah nanti cukup ya. Cukup penyajiannya. Evaluasi sedikit. Ya, Pak. Evaluasinya sedikit Pak Mahfud. Bagaimana Bapak evaluasi? Kesimpulannya Pak Mahfud. Oh ya. Oh, kesimpulan pada
pagi hari ini, yaitu anak-anak sekalian. Yang pertama, iman kepada kitab-kitab Allah itu adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah itu telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya untuk disampaikan kepada umatnya. Yang kedua yaitu kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para rasulnya. Yang pertama kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Jadi itulah untuk pertemuan kali ini, kesimpulan pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada barokahnya dalam pembelajaran kali ini. Nah, tugas kalian untuk dikerjakan di rumah yaitu dikerjakan latihan di bab 2 tersebut. Itu kalian kerjakan, nanti kita bahas di pertemuan yang akan datang. Ya Bapak kira cukup. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, supaya sekali set aja ya kita pertama baca Al-Quran dulu 1 ayat atau 2 ayat, Pak. Surat apa, Pak? Quran surat apa, Pak? Maaf, Pak. Ya, terserah aja. Nanti saya tunjukkan surat yang hafal aja lah. Oh, yang hafal aja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا Cukup. صدق الله العظيم. Coba tulis 1 ayat. Ada Pak kertas sekarang? Oh, di kertas Pak ya? Belum. Sediakan kertasnya masing-masing 1. Pak Mahfud belum sedia? Kertasnya Belum Pak? menyediakan kertas? Iya, saya ambil Pak ya. Belum ya? Sudah. Penanya. Ar-Rahman allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyamsu yasjudan. Oke Pak Mahfud. Oke Ya, Pak. Iya Pak. Ya 1 ayat. Qul a'udzu birabbin nas, itu aja. Oh iya Pak, ya, saya tulis Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar, Pak. Oke. Seperti ini Pak. Ya, tolong lihatkan, Pak. Belum nampak. Belum. Aduh. Nggak kelihatan Pak ya, maaf Pak. Nggak kelihatan Pak ya. Nggak nampak dia, Pak. Maju lagi Pak Mahfud. Maju lagi Pak Mahfud.
Nah, ke bawah kan kali. Oh, enggak nampak juga. Eh, Ke Satu atas. lagi Pak Mahfud, agak dekat lagi Pak Mahfud. Ah, oh, yang atasnya basmalah, Pak. oke, ya. Baik, cukup. Oh, ini saya tanya lagi ya. Coba Bapak tunjukkan kira-kira bagaimana cara mengajukan pertanyaan pemantik serta melakukan asesmen awal dalam kesiapan belajar. Pertanyaan pemantik. Bagaimana jika anak-anak sekalian, bagaimana jika Allah tidak menurunkan kitab-kitabnya kepada kita, kepada umat manusia? Coba kalian jawab. Selanjutnya untuk asesmen awal, sebutkan sebutkan rukun iman. Sebutkan rukun iman. Rukun iman yang keenam itu apa, Nak? Oke, cukup. Tadi kelihatannya belum pendekatannya belum memakai prinsip Discoverly. yang Discoverly sesuai learning, Pak ya. Ya, atau contoh aja sekarang pendekatan metode pembelajaran sesuai dengan prinsip Merdeka Belajar. Inovasi ya, ada inovasinya. Kalau tadi kan sudah biasa, bagaimana Bapak menampilkan aspek inovasi dalam menggunakan model. Sekalian Pak Doni. Ya Pak. Ya, kalau Pak Doni gimana? Soalnya Pak, tanyanya, maaf. Bagaimana menampilkan konsep ya, inovasi dalam prinsip Merdeka Belajar. Menampilkan Aspek konsep inovasi dalam menggunakan model pendekatan sesuai dengan prinsip Merdeka Belajar. Inovasi yang dilakukan. Inovasi yang dilakukan yang pertama adalah kita melihat dulu Pak untuk peserta didiknya, karakteristiknya, kemudian nanti kita lebih mendalami kepribadiannya, walaupun itu by proses Pak, jadi nggak sekaligus by proses untuk lebih mengenal jauh. Kemudian setiap siswa itu memiliki kenyamanan cara pembelajarannya masing-masing. Kemudian kita berusaha untuk merangkum dan memadukan kesemuanya itu, sehingga dari kesemuanya yang mereka butuhkan itu dapat dengan maksimal seorang pendidik itu bisa sampaikan, Pak. Karena di dalam satu kelas itu saya yakin siswa itu banyak dengan berbagai puluh macam karakter. Nah, itu pentingnya pendekatan secara emosional itu yang pertama yang ditempuh itu salah satu dasar untuk menuju menurut saya pribadi untuk menuju merdeka belajar. Karena tanpa kita tahu dasaran background dari masing-masing peserta didik, kita nggak akan bisa lebih jauh lagi menyampaikan materi tersebut. Oke. Untuk Pak Doni juga Ya Pak. mengintegrasikan kemampuan critical thinking, creative thinking, reflective thinking, dan decision making dalam kegiatan belajar melalui inquiry based activities.
dalam suasana pembelajaran. Bagaimana caranya mengintegrasikannya? Integrasikannya dalam diri. Atau Pak Mahfud ya, mana apa bisa Pak Doni? Silakan. Gimana mengintegrasikan critical thinking, creative thinking, reflective thinking. Mungkin peserta didik itu diberikan kesempatan untuk membaca literasi semakin dalam, Pak. Setelah itu dia akan berpikir secara kritis seperti itu, Pak. Pak Mahfud, Ya, Pak. bagaimana Bapak menjawab pertanyaan yang saya ajukan? Ya, tadi itu si siswa, anak-anak itu diberi kesempatan untuk literasi, untuk membaca materi itu sebelum ini supaya mereka itu agar berpikir secara kritis tentang materi tersebut. Sehingga nanti dia akan timbul yang namanya inovasi dari pembelajaran materi tersebut, Pak. Setelah itu nanti bisa menimbulkan refleksi dari bahan bacaan anak-anak tersebut, Pak. Oke. Nah, satu soal saja yang berbentuk cara berpikir tingkat tinggi. Apa contoh soal dalam pembelajaran Bapak? Kedua-duanya gitu. Pak Doni ya, Pak? dan siapa duluan? Salah satu ini Pak. Salah satu contoh soal order thinking skill hot itu, tolong anak-anak diskusikan pentingnya akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari dan berikan contoh nyata bagaimana akhlak tersebut dapat diterapkan dalam interaksi dengan keluarga, teman, masyarakat, maupun lingkungan di sekolah. Pak Mahfud. Di dalam Al-Quran itu ada lima pokok ajaran. Anak-anak, di dalam Al-Quran itu ada 5 pokok ajaran. Yang pertama itu adalah akidah, yang kedua itu adalah akhlak, yang ketiga itu adalah ibadah, yang keempat itu adalah muamalah, yang kelima itu adalah tarikh. Silakan anak-anak sekalian dari masing-masing pokok ajaran tersebut di Al-Quran kalian cari masing-masing satu dalil dari ayat-ayat Al-Quran. Setelah itu kalian tuliskan. Setelah kalian tuliskan, kalian jelaskan isi kandungannya. Itu. Seperti itu, Pak. Oke. Mungkin cukup ya. Cukup Pak Doni. Sudah saja. Kita lanjutkan gantian sama Bu Desianti ya. Yang penting-penting aja ngajarnya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sebelum itu wabarakatuh. ngaji dulu lah Bu. Ngaji dulu Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Alla tatghaw fil mizan. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tuksirul mizan. Wal arda wada'a lil Cukup Bu. Allahus somad, tulis Bu.
Belum nampak, Bu. Kok nggak nampak ya? Ah. Didekatkan Bu Desi. Ini lagi Bu Desi. Bismillahirrahmanirrahim. Hampir nampak. Tengah Bu Desi, Nggak tolong nampak, Bu. disenterkan. Didekatkan lagi. Nggak nampak, Bu. Coba. Oh, kok hilang dia ya? Gesernya pelan-pelan. Geser ke kemari sedikit. Kemari, Bu. Oh. Ke kiri Bu, ke kanannya Ibu, ke kanannya Ibu. Nggak nampak Pelan-pelan dia. aja Bu, gesernya Bu. Akan didekatkan lagi kertasnya Ibu. Tiba di sini kok hilang dia, Pak Doni? Sebentar Pak. Itu nampak dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Udah. Bisa nampak Pak Mahfud? Masih ini Pak, nggak jelas. Ya, Jelas ya. nggak nampak ya? Ya Bu Desi masih nggak jelas itu. Kalau punya saya nambah nggak Pak? Nampak. Oh ya, Nampak tuh, nampak tuh. Pak Doni ya. tuh. Pelan Bu Desi, gesernya pelan-pelan Bu Desi. Oh iya. Nah Pak, itu tuh Bu Desi, itu Pak hampir Doni tadi tuh. jelas tuh. Hampir tadi tuh. Hampir tadi Bu Mungkin Desi. jelas apa kiatnya itu. Nah terus. Nah terus ya iya, sip. iya. Bagus bagus Geser. bagus. Oh, Hilang lagi. Nah ya terus. Agak sedikit. Oke, silakan ajar Bu. Apa-apa, lanjut ngajarnya Bu. Ya Pak. Yang penting-penting aja Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum memulai pelajaran, seperti biasa kita berdoa. Kita berdoa, mulai. Baiklah anak-anak, apa kabar semua? Alhamdulillah. Sehat semua ya, alhamdulillah. Jadi kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Baik, hari ini masuk semua ya. Masuk. Oke, masuk semua. Berarti hari ini alhamdulillah sehat semua sehingga kita bisa dapat hadir di majelis ilmu. Yang berikutnya, materi kita hari ini ialah akan saya gambarkan terlebih dahulu. Pertemuan kemarin kita sudah membahas bab sholat. Dalam ibadah sholat itu ada satu rangkaian gerakan sholat. Ya, gerakan sholat yaitu salah satunya sujud. Ya, siapa yang tahu apa itu sujud? Ayo, Pak Mahfud, sujud apa sujud? Sujud adalah gerakan yang sering kita lakukan setiap hari. Satu hari satu malam kita kerjakan 5 waktu dalam ibadah sholat. Setiap ibadah sholat itu selalu ada gerakan sujudnya. Maka perlu kalian tahu apa itu sujud. Ya, sujud. Ayo, Pak Doni, apa sujud? Sujud itu apa ya Bu? Lupa Bu. Lupa Bu. Lupa ya, salah satu pernyataan Gerakanmu. gimana? Sujud. Gerakan ya Bu. Ya, gerakan salah satu gerakan dalam ibadah sholat itu sujud, pernyataan hormat kita atau kita berlutut menundukkan kepala kita sebagai bentuk penghormatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud
Ada yang tahu selain dalam rangkaian ibadah sholat, ada sujud yang lain di luar rangkaian ibadah sholat? Ayo, ada yang tahu? Ini tahu Bu, Doni Bu. Selain sujud yang ada dalam rangkaian ibadah sholat, ada. Pernah Ada sujud nggak syukur, kalian Bu. nonton? Sujud Nonton. syukur. Nah, sujud syukur. Kemudian ada lagi tidak? Lupa sama Itu sholat itu. Mbak Dewi Bu, Mbak Dewi Bu tahu Bu. Sujud Wih. syukur. Nah, kalau kita mendengar salah satu ayat Apa sajadah, ya? Sujud sujud, sujud sujud, Sujud apa? tilawah Bu. Tilawah. Nah, kalau kita nonton pertandingan sepak bola, ada yang ngegolkan bola ke gawang, tiba-tiba timnas Indonesia langsung sujud karena dia menang. Sujud apa itu namanya? Sujud Sujud syukur Bu. syukur. Sujud syukur. Saking bahagianya dia melakukan sujud syukur. Nah, itulah Kalau sujud materi sahwi hari apa, Bu? sujud. Oh, satu lagi ya, Sujud tadi sahwi. sujud syukur, sujud tilawah, kemudian nah, sujud sahwi. Ada lagi satu lagi yaitu sujud yang ketika pernah tidak kalian ketika sholat sudah 2 rakaat. Ketika mau masuk 3 rakaat, tadi udah 2 atau 1 ya? Udah 3 atau 2 ya? Artinya apa? Dalam hati kalian masih merasa ragu, ya ragu-ragu. Maka digantikan dengan yang namanya sujud sahwi. Nah, ya materi kita hari ini ialah kita akan membahas tentang sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Sebelumnya, Ibu sampaikan profil Pancasila pada pembelajaran kali ini ialah yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, berakhlak mulia. 3, beriman. Ya, ketiganya sangat erat kaitannya dengan materi yang akan kita ajarkan. Kemudian tujuan pembelajaran kita. Setelah kalian mempelajari materi ini, diharapkan kalian bisa mengetahui, memahami apa itu sujud sahwi, tilawah, dan syukur. Kemudian kalian bisa mempraktikkan, memperagakan, mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya dengan melakukan sujud sahwi, tilawah, dan syukur. Kemudian yang berikutnya, diharapkan kalian bisa mengetahui apa hikmah dari kalian melakukan sujud tersebut. Ya, itu tujuan pembelajaran kita yang akan kita capai, yang harus kalian capai harusnya ya. Yang berikutnya, silahkan kalian berbagi kelompok, dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama akan membahas tentang sujud sahwi. Kelompok kedua akan membahas sujud tilawah. Kelompok 3 akan membahas sujud syukur. Sebelumnya silahkan kalian lihat dulu tayangan video ini. Setelah kalian lihat tayangan video ini, kalian silahkan berdiskusi. Ya, silahkan kalian diskusikan dan presentasikan. Yang artinya dari Abu Bakar. Yang ketiga, sujud 1 kali dengan baca doa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, kemudian duduk kembali dan selanjutnya adalah salam. Nah, ya. Kemudian Itulah anak-anak, setelah kalian perhatikan video yang Ibu sampaikan tadi, kalian lihat, silahkan kalian analisis, kalian diskusikan, kemudian silahkan kalian kerjakan tugasnya. Sudah, Bu. Ya, ntar Pak. Ya, ntar.
Tugasnya silakan. Tugasnya itu ada lembar kerja peserta didik, ya, ada LKPD, di situ ada gambar beberapa rangkaian orang sedang melakukan sujud. Nah, dari situ silakan kalian, ini soalnya apa nama sujud yang mereka lakukan, kemudian mengapa mereka bersujud, lalu bacakan jawaban kalian di depan kelas, di depan masing-masing, ya. Paham ya dengan tugasnya? Paham, Bu. Paham. Oke, itu kalian silahkan perhatikan gambarnya, kemudian itu tugas kalian. Nah, coba Pak Mahfud, tadi bagaimana setelah Pak Mahfud memperhatikan video tadi, itu ada beberapa gambar, coba sebutkan salah satu yang Bapak bisa sampaikan dari rangkaian video dan LKPD yang disampaikan tadi. Itu kalau tidak salah itu yang ada di situ karena dia merasa gembira atau senang sudah mendapatkan hasil gitu kan, dia langsung sujud itu. Yang Ya, dalam langsung main sepak sujud. bola itu. Jadi sujud syukur Ya. beliau. Jadi itu kategorinya sujud Sujud syukur, syukur. ya. Bagaimana cara melakukan sujud syukur? Gimana, Bu? Apa bacaannya sujud syukur? Kalau bacaan sujud syukur seperti biasa, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, dilanjut dibaca dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala Ya, haula terima wala kasih. quwata illa billahil aliyil azim. Terima kasih Pak Mahfud. Berarti Pak Mahfud sudah memperhatikan, mampu menganalisis apa yang disampaikan. Oke, anak-anak, berikutnya dapat kita simpulkan bahwasanya materi kita hari ini ialah yang pertama sujud sahwi, yang kedua sujud syukur, yang ketiga sujud tilawah. Ketiganya ialah salah satu bentuk rasa tunduk kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya apapun yang kita peroleh, apapun yang kita dapatkan, itu adalah semua datangnya dari Allah. Maka ketika kita mendapatkan kenikmatan dari Allah, ketika kita mendengarkan ayat-ayat sajadah, ketika kita merasa lupa atau ragu-ragu dalam ibadah sholat, maka kita kerjakan, yaitu ada ketika ragu-ragu mengerjakan sujud sahwi. Ketika kita mendapatkan nikmat, kita sujud syukur. Sila. Kemudian ketika kita mendekatkan ayat sajadah, maka kita lakukan sujud tilawah. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Sudah, Bu, udah paham. Sudah paham semua ya? Baik, kalau memang sudah paham semua, untuk pekerjaan rumah silahkan kalian kerjakan halaman 73 dan halaman 58. Dari materi yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira apa yang masih mengganjal dalam pikiran kalian? Atau kalian merasa nggak suka dengan materi ini? Penyebabnya apa? Bu, suka. Karena baru tahu ternyata selain sujud wajib dalam sholat, ada sujud lain. Kamu baru tahu ini, Bu. Makasih. Oke. Baiklah anak-anak, kalau memang kalian sudah paham semua, kemudian tugas kalian sudah paham semua, Ibu akhiri materi kita, dan jangan lupa minggu besok kita akan membahas tentang sejarah peradaban Islam, ya. Ibu akhiri, marilah kita tutup materi kita atau pembelajaran kita dengan mengucap lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang Ibu ketahui tentang Merdeka Belajar, Bu? Merdeka Belajar itu, Pak, satu proses pembelajaran yang menggunakan pembelajaran diferensiasi, Pak, dan kurikuler atau dengan
Di situ ada yang disebut dengan ditambahkan dengan profil Pancasila, proyek profil Pancasila. Itu saja. Itu saja, Bu. Jadi di situ ada yang namanya pembelajaran diferensiasi, yaitu pembelajaran yang memberikan keleluasaan kepada siswa untuk meningkatkan kreativitas, berpikir kritis, kemudian mereka lebih menyesuaikan pembelajaran tersebut lebih menyesuaikan kepada minat belajar siswa, kemudian sesuai dengan profil belajar siswa masing-masing, Pak. Itu kalau menurut saya. Bagaimana mengembangkan variasi interaksi pembelajaran yang bermakna dan menginspirasi. Bermakna, menantang, dan menginspirasi. Bagaimana mengembangkan? Cara mengembangkannya ialah siswa diajak kita hubungkan materi ajar kita dengan yang sering terjadi dalam kejadian di lingkungan sekitar siswa, Pak. Contohnya kalau materi saya tadi, ya kita kaitkan dengan kehidupan, kita kaitkan dengan misalnya contoh sujud syukur, ya kita kaitkan dengan misalnya ada kejadian, di situ ada orang yang terbebas dari bencana, mereka diharapkan untuk bersujud syukur, gitu Pak. Mungkin salah satunya seperti itu. Bermakna dikaitkan dengan kejadian-kejadian yang ada di alam, di sekitar lingkungan sekitar siswa, Pak. Yang pernah Ibu gunakan dalam pembelajaran menggunakan teknologi informasi apa saja? Masih YouTube mungkin bisa Pak, YouTube. YouTube, Internet. tadi YouTube ya. Ya, internet. Yang selama ini digunakan? Selama ini yang digunakan ya kayak PowerPoint itu Pak. Kemudian Ya. Pernah enggak menggunakan, tadi ada menggunakan Google Drive, link itu atau web link? itu waktu kalau pas ini Pak, PJJ itu pakai apa? Google, pelajaran jarak jauh itu pakai Google, lupa. Google Meet, Ya, Google. Google Ya, Room, Pak. Google Room, Classroom. Classroom. Google, ya Pak, Classroom ya, waktu PJJ. Oke, satu lagi tadi soal HOTS ya. Kalau mengembangkan cara berpikir HOT itu gimana? Cara berpikir HOTS itu Mengembangkannya. mengembangkannya. Kalau tadi kan buat pertanyaan, kalau sekarang kan Cara mengembangkan siswa supaya berpikir HOTS. sehingga terlihat kreativitas dalam menciptakan suasana pembelajaran itu. Caranya atau contohnya? Cara mengembangkan supaya siswa itu berpikir HOTS gitu ya Pak ya. Iya. Dengan kita ditunjukkan beberapa permasalahan mungkin Pak, permasalahan, kemudian supaya mereka mengamati, menganalisis, terutama permasalahan yang mereka sering jumpai dalam lingkungan sekitar mereka. Kemudian dari permasalahan itu tuh kita paparkan kepada siswa, sehingga siswa mampu menganalisis apa yang kita sampaikan. Dengan siswa mampu menganalisis dari apa yang kita sampaikan, mampu menganalisis, mampu mengevaluasi, mungkin itu bisa mengajak mereka untuk berpikir berpikir itu tadi HOTS tadi Pak, high order skill thinking. Oke, cukup.
Kita lanjut kepada Ibu Dewi Sapitri. Pertama tolong baca Al-Quran dulu. 3 ayat aja. Usah panjang-panjang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdika rabbi fasabbih bihamdika wasta fasabbih bihamdika di rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Kurang lancar, Bu. Iya Pak, Kalau grogi buat kelamaan ini dapat, lagi. Bu. Nervous Apa, Pak? kalau Buat ini wazaitun. Watini wa zaitun. Nah, Watini wa zaitun. enggak hafal, Bu. surat Atin, Bu. Atin. Atin, watini, wazaitun, turis. Beliau dari awal udah grogi, Bob. Jadi mungkin yang ini semua. Pada apa? Surah apa yang hafal, Bu? Baca. Suruh baca Ibu. Baca dulu, Bu. Oh, Dibaca Ibu. Gimana, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Watini wa zaitun. Watu risinin wa hazal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radatnahu asfala safilin. Illallazina amanu wa amilus solihati falahum khairum falahum falahum ajrun khairum mamnun. Bu ngajar di SMP 2 Abung Barat, Pak. ngajar PAI. Ya, Bu ya. Iya, Bu. Iya, Pak. Nah, jadi mungkin lebih rajin lagi bacanya ya, Bu ya. Kita sebagai Iya, Pak. PAI ulang-ulang bacanya. Kalau perlu setiap hari. Ya. Wajib semuanya setiap hari. Baca Al-Quran setiap hari. Ayat-ayat pendek itu sebenarnya harus hafal. Apalagi guru PAI. Ya, usahakan, Bu ya. Iya, Pak. Tulisnya bisa, Bu. Insya Allah, Pak. Inna a'toina. Inna Al-Kausar. Itu aja. Kalau kausar ya, Pak. Inna Inna. atau Ina. Kalau kausar. Ya. Surat Al-Kausar. Kalau kausar. Paga.
Pensiun. Ya. Ya. Oke lah, Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah Bu, sehat. Sehat. Ada yang nggak masuk hari ini? Masuk semua, Bu. Masuk semua ya? Sehat semua ya? Iya. Oke, untuk mengawali pembelajaran kita awali pembahasan kita dengan pembelajaran kita hari ini, pagi ini dengan berdoa bersama, doa belajar, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, anak-anak sekalian, hari ini kita sudah menginjak pembelajaran berikutnya di bab selanjutnya. Untuk bab sebelumnya kita sudah mempelajari tentang salah satu rukun iman juga, yaitu iman kepada Allah. Ya, masih ingat apa yang dimaksud dengan iman kepada Allah? Masih ingat anak-anak? Masih, Bu. Masih ya, bahwasanya kita percaya bahwa Allah itu ada. Bagaimana cara kita meyakini Allah itu ada? Dengan melihat ciptaan-ciptaannya. Baik anak-anakku, hari ini kita menginjak pembahasan kita sama melanjutkan yaitu tentang salah satu rukun iman. Nah, masih ingat rukun iman kita ada berapa? Ya Bu. Ada 6 rukun iman kita, ada 6. Siapa yang tahu rukun iman yang ketiga apa? Iman kepada kitab Allah. Ya, Doni? Beriman kepada kitab-kitab Allah, Bu. Iya, beriman kepada kitab-kitab Allah. Iya, mendengar kata beriman tadi Ibu udah bilang ya bahwasanya percaya, iman kepada kitab-kitab Allah. Kalau sudah ada bahasa kitab-kitab, berarti kitab Allah yang menurunkan kitab tidak hanya satu, ya, tetapi ada 4. Iya, coba dibuka bukunya, bawa semua anak-anak. Bawa semua bukunya, kita buka ya pembelajarannya. Ya. Ada 4 kitab Allah yang wajib kita ketahui. Apa aja kitab Allah? Ada 4 itu. Zabur. Yang pertama ada kitab Taurat. Taurat. Kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Musa. Musa apa Daud? Musa. Daud apa Musa? Musa. Dibaca bukunya, dilihat semua ya anak-anak ya. Ada Nabi Musa di sana yang menurunkan kitab apa tadi? Taurat. Iya, Taurat. Selain kitab Taurat, yang kedua ada kitab Zabur. Kitab Zabur itu diturunkan kepada Nabi Daud. Iya. Ketiga ada kitab Injil.
Injil. Kita lihat di sini ya. Ada kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa I- alaihi Isa. salam. Terus terakhir, siapa yang tahu kitab yang selalu kita lihat? Kitab Al-Quran. Al-Quran. Ya, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi Sallallahu alaihi wasallam. Iya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi anak-anak, kita tidak hanya punya 4 kitab ternyata, tetapi ada 4 kitab ya. Stop. Ada 4 kitab ternyata. Jadi anak-anakku, setelah kita mengetahui ada 4 kitab, kitab kita harus kita apa? Boleh kita pelajari, tetapi tidak boleh diimani ya. Yang cukup kita imani adalah kitab Al-Quran yang kita pelajari. Yang lain hanya cukup kita mengetahui. Kalau kita hanya punya kitab, kalau Allah itu benar menurunkan kitab Allah itu ada 4. Untuk apa kitab itu diturunkan Allah? Sebagai pedoman atau petunjuk Allah untuk umatnya, ya nak ya. Ada pertanyaan? Minggu lalu udah Ibu bilang ya, suruh bawa handphonenya. Di sini Ibu mau kalian untuk buat kelompok. Ada 4 kitab yang kita pelajari, ya. Jadi di sini Ibu sudah bikin kartunya, ya, Mas, kartunya. Jadi di sini kalian pilih nanti ya nak ya. Ada, yuk. Ada kartu yang akan kalian pilih, ya. Jadi di antara kartu ini udah tertera nama-nama kitabnya, ya, sudah tertera nama-nama kitabnya. Ada kartu 1, 2, 3, dan 4. Jadi nanti setiap kelompok, ya, Ibu mau kalian memilih salah satu kartu ini yang di dalamnya ada nama kitabnya. Silakan kalian cari sendiri ya, lihat dengan buku paket yang kalian pegang. Boleh juga menggunakan handphone untuk mencari, mendalami tentang kitab-kitab yang kalian bagian kitab apa. Yuk coba Desi, Ananda Desi, nomor berapa? Nomor 1, Bu. 1. Ya, berarti Ananda Desi mencari tahu tentang kitab Injil ya. Ananda Doni tentang kitab apa? Nomor 3, Bu. Tentang nomor apa? Nggak kelihatan, Bu. Ada tersisa 2, 3, dan 4. Nomor 3. 3 berarti tentang Al-Qur'anul Karim. Terus di sini Mahfud, Ananda Mahfud tentang apa? Nomor 4, Bu. Nomor 4 yaitu tentang Zabur. Iya. Sudah dapat semua? Ya, Bu. Siapkan handphonenya dan buku paketnya sudah ada semua. Silakan dicari tahu tentang keistimewaan masing-masing kitab tersebut.
Sudah? Udah, Bu. Iya. Kalau sudah, Ibu kasih penilaian ya. Untuk kelompoknya Ananda Doni tadi tentang tentang kitab Kelompok Al-Quran. 1 tentang kitab. Al-Quran. Apa yang Nak Doni dapati dari kerja kelompok baru tadi tentang kitab Al-Quran? Kitab Al-Quran adalah kitab atau petunjuk atau bisa dikatakan sebagai pedoman bagi seluruh umat manusia setelah Ya. Nabi siapa yang Nabi membawa kitab Al-Quran? Nabi Nabi Muhammad Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Shallallahu Alaihi Ya, Wasallam. bagus. Nah, Desi, Ya, Bu. Kitab Injil ya, Bu. Kitab Injil diturunkan ya oleh Allah Injil. pada Nabi Isa untuk diajarkan pada umatnya. Pada saat Nabi Isa berumur 30 tahun sudah diangkat menjadi rasul dan menerima Injil. Adapun salah satu isi dari kitab Injil yang pertama ialah membenarkan ajaran Nabi dan Rasul sebelumnya. Kemudian mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kemudian menyuruh umat untuk beriman kepada Allah yang Maha Esa, yaitu ke jalan yang benar, sebagaimana yang telah dirintis para nabi sebelumnya. Mengabarkan tentang akan diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Itu isi kandungan kitab Injil, Bu. Ya. Ananda Mahfud, bagaimana? Sudah selesai Ya, tentang Bu. Kitab Zabur itu Zabur. kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud, Bu. Nabi Daud Bukan alaihi untuk salam. kaum Bani Israel. Setelah itu kitab tersebut diturunkan menggunakan bahasa Kibeti. Itu, Bu. Oke, semua sudah Ibu kasih nilai. Jadi, dari pembelajaran ini, Ibu harapkan kalian bisa bukan hanya memahami, tetapi bisa untuk mempelajari lagi lebih dalam. Dan kalau kita sudah tahu bahwasanya kitab-kitab kita ada 4, ya. Jadi tidak hanya Al-Quran, yang lain ingat kita boleh meyakini bahwasanya benar kitab-kitab tersebut ada, tetapi yang untuk kita pelajari dan imani hanya kitab Al-Quran, karena kita orang Muslim, ya, anak-anak ya. Ya mungkin ini aja pertemuan kita. Nanti minggu depan kita akan lanjut dengan materi selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bu Dewi Sapitri. Sama bagaimana cara mengintegrasikan kemampuan critical thinking, creative thinking, reflective thinking, dan pengambilan keputusan atau decision making ke dalam kegiatan belajar. Dengan cara mengajak anak-anak untuk memecahkan suatu permasalahan dengan cara berkelompok bersama-sama, bisa berkelompok itu dalam kelompok besar agar bisa mencapai hasil dari permasalahan itu. Apa yang Ibu pahami tentang mengkonteks
mengkontekstualisasikan dan mengintegrasikan materi ke dalam kehidupan nyata. Nah, bernilai atau berorientasi pada nilai-nilai moderasi beragama. Paham maksudnya? Paham? Konteks. Kemampuan kontekstual, ya, kontekstualisasi, integrasi, jadi kontekstualisasi dan mengintegrasikan materi dalam kehidupan nyata. Orientasinya pada nilai moderasi beragama. Contohnya guru mempraktikkan beberapa gaya, Pak. Misalnya kita mempelajari tentang sholat. Jadi guru mempraktikkan bagaimana tata cara gerakan sholat yang benar, atau mempraktikkan bagaimana berwudu yang baik. Seperti itu, Pak. Coba soal hot satu, Bu. Apa, Pak? Soal hot. Soal al-hajj. Sebutkan dan jelaskan apa sebutkan dan jelaskan sifat-sifat tercela sebutkan dan jelaskan sifat-sifat terpuji yang diketahui dan bagaimana contoh implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Ibu menggunakan pembelajaran basis apa saja yang menggunakan aplikasi? Ada enggak? Tadi enggak ada ya? Iya, Pak. Sebenarnya saya menggunakan PowerPoint, Pak. Cuma PowerPoint, nggak tahu apa lagi? kenapa Nah, susah. juga enggak ada tadi. Apa lagi? Tadi Satu aja. akhirnya setelah PowerPoint nggak ada, saya langsung membuat tentang kartu. Sebenarnya ini dadakan, Pak, soal kartu ini. Jadi implementasi yang benar adalah saya tahunya kartu ini mencari jawaban serta pertanyaannya, Pak. Tidak seperti ini saya tahu, Pak. Jadi buat Apa nama pertanyaan di metodenya itu? kartu Apa metode apa namanya itu? itu metode matching card, Pak. Matching card, Pak. Jadi menulis pertanyaan dan jawaban. Jadi anak-anak itu mencari pasangan dari pertanyaan-pertanyaan Cara yang dia cari dapat, Pak. pasangannya gimana? Apa, Pak? Cari pasangannya ini gimana caranya? Jadi buat kartu, Pak, buat kartu seperti kart begitu. Jadi misalnya ini ya saya panggilkan misalnya ini Al-Qur'an ya, Pak. Oh. Saya tulis Al-Qur'an. Pak. Jadi nanti ada beberapa kartu itu ada pengertian, terus ada nama malaikatnya gitu. Nah, seperti ini saya tuliskan nama nabinya, Nabi Muhammad SAW. Jadi ini nanti bergabung semua kartunya. Jadi anak-anak itu mencocokkan. Oh ya, Nabi Muhammad berarti dia mencari kitab yang dia bawakan, Al-Qur'an. Setelah Al-Qur'an dia seperti bagan, Pak. Begini. Nanti ada kartu lagi di sana tentang pengertiannya. Jadi nanti taruh di bawahnya disusun seperti itu, Pak. Bentuk kelompok atau gimana?
Kalau saya Pak pernah menerapkan di sekolah itu bentuk kelompok Pak, biar ada interaksi kerjasamanya. Jadi Berapa nggak bingung kelompoknya? ya Pak. Berapa Jadi kelompok? nggak bingung kalau dia masing-masing, kita juga bingung Pak. Berapa kelompoknya? 3 sampai 5 orang Pak. 3 atau 4 orang Berarti tergantung. rangkap 3 Ibu buat. Ya Pak. Kartu itu rangkap 3. Atau gimana? 4 Pak. Kita menyesuaikan dengan materi Pak. Iya. Berapa pasang dibuat? Ibu yang membuat atau peserta didik? Kalau saya pernah membuat juga, melihat dengan lokasi waktunya ya Pak. Kalau waktunya itu memadai, tapi saya cenderungnya membuat bersama-sama, ya, membuat sama-sama terus diacak. Jadi diberi waktu anak-anak untuk membaca dulu, Habislah memahami. waktunya, Bu. Kalau di dalam pembelajaran ya Iya habislah Pak, waktunya. Jadi kalau main kartu itu mereka suruh buat di rumah, nanti baru tukar pasang. Kelompok ini, maka ini menyusun ini, ya itu. tapi Iya. terkadang saya buat sendiri Pak di rumah. Ya itu lebih Saya enggak bawa, enggak iya, enggak mengaktifkan siswa namanya. Kita yang kerja sendiri. Kita udah capek tapi siswa juga enggak aktif, kurang aktif dia. gitu ya Pak. Karena itu ya mungkin suruh aja minggu depan kita belajar tentang ini. Tolong buat kelompok 1 ini, kelompok 2 ini, kelompok 3 ini. Mungkin di rumah dengan bagus. Boleh dengan komputer, boleh dengan kartu, boleh dengan itu juga kreativitas Ya Pak. mereka. Kalau yang saya terapkan adalah anak-anak saya suruh bawa karton Pak, karton, spidol gitu. Jadi terkadang Oke, buat. barangkali cukuplah Bu ya. Eh, Bapak dan Ibu semua ya mungkin harapan saya akan lebih banyak membaca lagi ya, kuncinya membaca ya. Kita sisihkan juga waktu kita membaca hendaknya menjadi apa namanya, baca Al-Quran, baca buku hendaknya menjadi kebutuhan. Nah itu guru yang baik itu rasanya ada yang tertinggal atau kita belum baca Al-Quran. Apa yang kira-kira tertinggal? Rasanya apalagi sholat. Belum baca Al-Quran ya rasanya ada yang belum ini dalam diri saya. Itu seharusnya kita terapkan di diri kita sehingga walaupun mungkin awalnya kita setengah halaman, 5 ayat, 8 ayat, sampai 1 halaman, sampai 2 halaman, mungkin sampai nanti 1 juz. Kalau itu sudah menjadi darah daging kita ya. Menjadikanlah ini sebagai kebutuhan kita. Nah, itu harapan saya kepada Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan lulus semua nanti Amin, 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 amin. diberkati oleh Allah ya. Dengan Amin, ya Allah. catatan ya kita selain berusaha berdoa. Amin, amin, amin. Misalkan tadi yang kuncinya ya kalau banyak membaca insya Allah akan banyak dapat. Nah, jadi pagi subuh itu kalau bisa ya baca Quran seberapa kita bisa. Mungkin punya anak, punya apa segala macam, ya sedikit bacanya. Kalau perlu ya baca juga materi kita. Itu harapan kita bersama. Mudah-mudahan Allah juga merestui kita. Amin. Amin. Mungkin itu saja. Terima kasih. Mari kita tutup ujian kita ini dengan membaca bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron, Oke, Prof. ya izin live ya Bapak, Ibu, izin live ya. Sehat-sehat, Ya, Prof. Pak. Terima kasih, Pak. Bapak. Jadi lanjut, anak-anak. Di itu aja channel sampean wae. Kacau, berisik.